Teddy Minahasa ungkap percakapan dengan dua petinggi Polda Metro Jaya soal perintah pimpinan. Kami hanya melaksanakan perintah pimpinan saja. Bahkan Pak Mukti Juarsa mengatakan lillahi ta'ala. Ia bersumpah kepada Tuhan bahwa ini adalah perintah pimpinan. Kemudian Pak Mukti Juarsa juga mengatakan izin jenderal sebenarnya ini rahasia. Hasil uji laboratorium juga ada negatif metafetamina. Tadinya kami berharap hasilnya positif agar dapat kami terapkan pasal 127 saja. Sehingga jenderal cukup direhabilitasi saja. Jujur saja Yang Mulia, sampai saat ini saya belum paham tentang siapa yang dimaksud pimpinan oleh Pak Mukti dan Pak Doni Alexander tersebut. Namun saya cukup bisa memaknai bahwa saya sengaja dijebloskan. Sedemikian rupa direkayasa karena pada diri saya sama sekali tidak ada barang bukti narkotika sabu yang disita oleh penyidik. Saya pun dalam kondisi ini masih tetap kooperatif. Saya datang baik-baik ke Mabes Polri untuk klarifikasi, malah langsung diperiksa secara non-stop sampai pagi hari. Meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya baru saja pulang dari rumah sakit dan dibius total selama 3 jam dan kemudian langsung dijebloskan ke ruang tahanan untuk tidak bisa dipidana gitu, karena ada aktor intelektual. Tadi kan akhirnya dibilang gitu, yang menyuruh melakukan itu adalah aktor intelektual. Nah, dan ahli BNN juga mengatakan kemarin bandar itu ya tidak perlu melihat barangnya, tidak perlu ikut menjual barangnya, hanya saja dia hanya menelpon, WA dan segala macam, itu udah cukup dibilang sebagai bandar. Nah, itulah dugaan kami dari awal, dugaan keras kami dari awal, Pak TM ini adalah bandar, kan gitu. Otaknya, dia inisiatornya, gitu. Jadi dan kami memang sangat menyesalkan itu terjadi karena jenderal bintang 2 ya Pak ya. Dan kami berharap ini proses hukum tegas. Artinya kalau kami melihat Polri, Bapak Kapolri tidak pilih-pilih gitu ya. Jadi mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang besar, kalau narkoba itu memang mesti harus ditegakkan hukum. Polda Metro Jaya mengatakan sekarang diikutin oleh jaksa di dakwaannya. Mereka mengatakan barang yang disita oleh Polda Metro Jaya adalah asalnya dari Bukit Tinggi, hasil penyisihan dengan tawas. Untuk membuktikan hard tersebut harus pakai scientific evidence. Ahli yang dihadirkan oleh jaksa sendiri yaitu Alwi Lutan. Pak Alwi Lutan mengatakan untuk membuktikan kesamaan jenis narkoba yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan yang ada di Bukit Tinggi itu bisa dilakukan metode namanya drug signature. Jadi dilakukan pencocokan. Penyidik Polres Bukit Tinggi yang kemarin diperiksa waktu kasus ATM, berakuin kok penyidik Polda sebenarnya sudah datang ke Bukit Tinggi untuk minta sampel. Mereka sudah dapat sampelnya. Nah, cuman ini dugaan kita. Jangan-jangan sudah dapat sampel, mereka cocokkan, beda hasilnya. Sengaja hasil uji perbandingan tadi nggak dimasukkan ke dalam berkas. Kalau ada barangnya, saudara tahu kapan tuh? Ada barangnya tadi yang sekilo tadi. Jadi kalau setelah itu kan karena saudara Alex yang nelpon saya Yang Mulia, karena saudara Alex nelpon saya masalah harga di awal bulan 9. Jadi saya bilang sama beliau, Pak Kasranto, Pak, untuk lawannya udah ada. Saya bilang itu, mau ngobrol kan langsung sama lawannya. Saya bilang itu, jangan, kamu aja. Itu karena beliau tidak mau langsung berhubungan langsung dengan. Baru saudara informasikan ada lawan. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra mengklaim mendapatkan informasi soal dugaan konspirasi di balik kasus sabu yang menjeratnya. Teddy mengatakan sempat bertemu dengan ex-direktur Dirses Narkoba Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Mukti Juarsa dan Wakil Direktur Reserse Narkoba Ajun Komisaris Besar Polisi Doni Alexander. Dia bertemu Doni saat pemindahan tempat penahanannya pada 24 Oktober 2022. Kemudian perwira menengah Polri itu berbisik pada Teddy, "Mohon maaf jenderal seperti orang tua kami sendiri. Mohon maaf kami hanya menjalankan perintah pimpinan. Sengaja kami sertakan pasal 55 KUHP untuk memperingatkan jenderal," ujar Teddy meniru ucapan Doni saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 13 April 2023. Beberapa hari kemudian dia dikunjungi lagi oleh Doni Alexander beserta Mukti Juarsa pada 4 November 2022 di kamar tahanan. Pada intinya kata Teddy, mereka berdua mengungkapkan ketidakpercayaan atas perbuatan Teddy. Kemudian mereka meminta maaf dan hanya mengatakan proses ini karena perintah pimpinan. Bahkan Pak Mukti Juarsa mengatakan lillahi ta'ala, tutur Teddy.